Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, kita lanjutkan untuk mata kuliah manajemen perubahan. Ya. Hari ini kita akan membahas bahwa melanjutkan pada sesi sebelumnya, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, pada sesi sebelumnya, kita itu dalam organisasi maupun pribadi itu banyak pilihan yang diberikan oleh perubahan dengan berbagai alternatif. Pertama, kita memang mengikuti berubah, kita juga berubah, kemudian kita mendiamkan perubahan lewat begitu saja, kemudian kita melawan. Nah, kemarin disimpulan kalau perubahan itu jangan dilawan, karena perubahan itu kita tidak akan cukup mampu melawan perubahan itu. Atau kita, karena apa? Perubahan itu pasti terjadi, yang tidak berubah hanya perubahan itu sendiri. Kemudian juga alternatif lainnya adalah kita diubah. Nah, yang paling memungkinkan untuk supaya kita bersinergi dengan perubahan, karena zaman itu terus berubah, adalah kita berdamai dengan perubahan. Berdamai dengan perubahan. Dengan berdamai dengan perubahan, maka sebetulnya secara tidak langsung kita akan bersinergi menggunakan energi perubahan yang dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau kita melawan, kita energinya akan terbuang banyak. Nah, ada suatu pertanda bahwa dalam setiap kehidupan itu mesti ada perubahan, dan perubahan itu sendiri adalah pertanda adanya kehidupan. Mungkin Anda pernah ingat namanya siklus hidup produk, di mana dia dari lahir, kemudian tumbuh, dewasa, dan mati. Itu terjadi pada makhluk hidup. Begitu juga suatu organisasi. Nah, organisasi itu mengalami hal yang sama. Organisasi lahir atau didirikan, kemudian tumbuh untuk terkenal, gitu. Misalnya entah itu organisasi massa, keagamaan, atau organisasi yang lain, misalnya, atau organisasi bisnis yang tujuannya untuk mencari profit, sama. Jadi organisasi itu atau perusahaan didirikan, kemudian perlu dikenalkan dalam masa-masa yang penuh perjuangan, mengalami kerugian, kemudian ketika perusahaan itu bisa diterima produknya di masyarakat, kemudian tumbuh semakin besar. Tapi pada akhirnya juga akan mengalami yang namanya decline atau masa setelah dewasa itu mengalami penurunan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kemarin sudah dicontohkan, yang awalnya itu sebetulnya sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun akhirnya juga bisa collab. Contohnya apa? Misalnya Nyonya Menir, ya. Kemudian Kodak. Jadi itu perusahaan-perusahaan yang pernah jaya pada masa lalunya. Dan kemarin kita sudah bahas ada kecenderungan orang itu yang collab atau bankrupt itu adalah orang-orang yang terjebak dalam suatu perangkap-perangkap. Nah, ini kemarin sudah dibahas. Nah, dalam kehidupan itu selalu ditandai dengan perubahan, ya, karena perubahan di semua di dunia ini semuanya berubah, yang tidak perubahan itu sendiri kan manusia yang hidup itu juga akan selalu berubah dari kecil lahir mulai bisa bicara, kemudian mulai bisa merangkak, mulai bisa berdiri, mulai bisa kemudian belajar naik sepeda, tumbuh menjadi seorang dewasa, kemudian menikah, tua, dan akhirnya mati. Ya, itu. Begitu. Jadi menurut Ari Diges itu perusahaan itu pada dasarnya juga sesosok makhluk hidup atau living organism, karena cirinya sama, walaupun sebutnya perusahaan itu sendiri sifatnya benda suatu materi non bendawi, ya, intangible juga, gitu kan. Nah, perusahaan seperti tadi disampaikan, dia mengalami juga apa, masa dilahirkan, nah, tumbuh, pernah sakit. Nah, perusahaan juga pernah sakit, kemudian pernah tumbuh, kemudian juga tua dan dapat mati seperti
organisasi hidup lainnya gitu. Kalau perawatannya baik, maka umurnya panjang, gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya ditumbuhkan, inovasinya bagus, tapi kalau asal-asalan juga pendek. Begitu juga dengan usia manusia. Perubahan-perubahan itu memberikan harapan, walaupun tidak semuanya memang sesuai harapan. Nah, kalau tidak sesuai harapan itu artinya menimbulkan ketidakpuasan. Kalau sesuai harapan itu akan puas. Nah, karena rumus kepuasan sendiri adalah fakta dibagi harapan. Kalau faktanya tinggi berarti puas dibanding harapannya. Tapi kalau faktanya rendah yang dicapai itu rendah maka tidak puas. Jadi setiap orang yang menjanjikan suatu harapan, menjanjikan perubahan itu tentu akan menjanjikan harapan. Nah, seperti tadi tidak semua tidak semua perubahan itu bisa dikendalikan. Nah, banyak sekali perubahan-perubahan yang inisiasinya itu akhirnya berlebihan. Contoh. Pada prinsipnya api itu merubah masakan atau sangat bermanfaat untuk merubah suatu misalnya masakan. Tapi api ketika menjadi berlebihan atau menjadi terjadi kebakaran itu akan artinya sesuatu yang tidak terkendali. Nah, sesuatu yang tidak terkendali memang cukup membahayakan. Dalam konsep perubahan itu bisa perubahan yang pelan-pelan, yang sifatnya suksesi atau transformasi, tapi juga ada yang sifatnya itu revolusi, ya, yang sangat cepat. Gitu. Contoh yang lain adalah kayak ya air ketika kita ambil pelan-pelan sedikit-sedikit itu memberikan manfaat. Tapi kalau sudah airnya melimpah atau air bah, air tsunami atau air banjir ya itu membahayakan. Artinya ketika perubahan itu dialami secara perlahan-lahan ya akan memberikan dampak yang tidak terlalu frontal perlawanannya. Nah, ada beberapa contoh perubahan yang dialami dunia di Indonesia, misalnya adalah bidang perubahannya misalnya politik. Ini adalah masa-masa yang mungkin dijelaskan pada masa Soeharto dan pasca Soeharto atau pasca sebelum pada masa Orde Lama maupun pada masa reformasi. Ya. Pada masa Soeharto itu, secara politik itu hanya ada 3 partai dan dari 3 tadi hanya satu yang paling menguasai karena disetting seperti itu. Kekuasaannya itu lebih besar di eksekutif, ya, presiden, menteri, bupati, gitu. Dan legislatif itu hanya gong. Pemerintahnya terpusat di Jakarta. Nah, setelah pasca Soeharto itu dikendalikan oleh partai yang berkuasa dan partainya banyak. Jadi siapa menang dia akan yang menjadi penguasa. Nah, kekuatan antara eksekutif dan legislatif itu cenderung seimbang. Jadi saling kontrol. Eksekutif itu tidak serta-merta menjadi penguasa yang tidak terkontrol. Kemudian pemerintah berusaha membagi kepada kekuasaan-kekuasaan daerah atau disebut dengan namanya era otonomi. Nah, itu pada masa reformasi. Nah, semuanya ada plus minusnya. Dari sisi ekonomi, pada masa Soeharto itu hampir tidak ada persaingan. Orang yang dekat dengan puasa dengan Soeharto itu yang memenangkan persaingan. Sedangkan pada masa pasca itu persaingannya bebas. Siapa yang kuat, dia akan yang memenangkan persaingan. Kemudian pengendalian jumlah para pelaku pasarnya itu terkendali kalau zaman Soeharto. Hanya orang-orang tertentu, konglomeratnya terbatas. Nah, di sini berlaku kalau yang pasca Soeharto berlaku pelakunya itu terbuka luas, siapapun bisa.
Integrasinya adalah integrasi vertikal. Nah, ini yang salah satu kemudian. Integrasi vertikal itu apa? Integrasi vertikal itu adalah penguasaan lini lini bisnis pada arus atau pada bidang yang sama, baik integrasi vertikal forward maupun backward. Nah, apa itu maksudnya? Integrasi vertikal forward itu artinya maju atau membeli barang yang lebih hilir, membeli bukan barang, membeli unit usaha yang lebih hilir. Apa misalnya? Misalnya industri kain. Nah, industri kain kemudian ingin menguasai lini distribusi bajunya atau pembuatan bajunya, pembuatan fashionnya. Pembuatan fashion kemudian pengen menguasai retailnya, nah, seperti itu. Nah, kalau backward atau mundur itu ke arah hulu. Nah, industri kain pengen menguasai penyediaan misalnya kainnya berbasis bahan alam kapas, maka pengen masuk ke pertaniannya, pengen menguasai bidang-bidang hulunya. Nah, itu integrasi predator. Jadi pada saat itu pengen orang itu berlomba-lomba untuk semuanya dikuasai. Nah, beda kalau dengan Pasar Soeharto itu cenderung outsourcing, bagian tertentu dilepas untuk dikembangkan oleh mitra, oleh orang lain. Kemudian dominan peran pemerintah di ekonominya itu ya rata-rata istilahnya mendekati sosialis gitu ya. Karena semua di pemerintah, dikendalikan oleh pemerintah. Nah, kalau yang Pasar Soeharto cenderung ya bisa dikatakan lebih liberal, ya. Lebih liberal artinya lebih ke masyarakat atau swasta. Nah, selain contoh-contoh tadi, yang antara Soeharto dan sudah, kalau dari sisi sudut kriterianya adalah misalnya ini bisa dibaca sendiri atau dipelajari. Misalnya dalam sisi lingkungan itu memang kalau cara lama, cara Soeharto itu lebih tertib, teratur karena terpusat. Sedangkan cara-cara baru itu cenderung lebih dinamis, berubah-ubah. Ya, bisa bergerak sendiri-sendiri. Kalau lokasi usaha itu dulu hampir semuanya di Jakarta. Makanya pada masa itu, dan ini menurunkan sekarang, hampir 70% peredaran uang di Indonesia itu ada di Jakarta. Artinya, Jakarta sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia dari 33 provinsi, itu menyisakan hanya 30%. Artinya dalam provinsi yang lain itu hanya bersisa 1%, 1%, kira-kira gambarnya seperti itu. Artinya semuanya di Jakarta. Makanya Jakarta lebih macet, polusi, dan sebagainya. Ada suatu kebijakan dari Presiden sekarang itu ingin memindah pusat pemerintahan bukan pusat bisnis ya, itu di Kalimantan. Nah, bisnisnya kami kira di Jakarta tetap akan menjadi tempat pusat bisnis yang penting di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Kemudian sikap terhadap persaingan itu cenderung statis, terkendali, dan apa-apa siapa yang dekat dengan pengambil keputusan tingkat negara atau presiden itu. Makanya zaman dulu itu sangat bisa ditebak setelah menjabat dari menjadi bupati di mana, maka akan menjadi gubernur di mana. Setelah menggubernur di mana akan menjadi menteri apa. Itu bisa ditebak. Karena sudah urut, polanya jelas. Nah, sedangkan di cara-cara baru itu cenderung inovatif, menciptakan cara baru. Struktur organisasinya prosedural, cara lama, ya, birokratis, sedangkan cara baru itu cenderung dinamis, jejaring, dan tim kerja atas dasar kerja tim. Ya. Kemudian kultur organisasinya keteraturan dan sosial harmoni dan formal. Kalau yang sekarang atau baru adalah kompetitif, penuh persaingan dan informal seperti di kampus. Ya. Seperti di kampus seperti apa ya? Misalnya mengedepankan sesuatu yang logis, rasional, kemudian persaingan juga ada untuk mendapatkan nilai, mendapatkan ketenaran,
Nah, bentuk perusahaannya itu banyak dari yang perusahaan besar, konglomerasi, dan tadi integrasi vertikal, semuanya dikuasai dalam lini itu. Sedangkan di masa sekarang itu banyak sekali muncul UKM atau kecil-kecil, usaha kecil menengah, usaha mikro, kecil, dan menengah. Juga ada muncul outsourcing, baik tenaga kerja maupun bagian yang lain, dan berorientasi pada kompetensi inti. SDM-nya itu cenderung tenang, patuh, birokratif, sedangkan kalau yang sekarang itu cenderung dinamis, entrepreneurial, eh, mengedepankan suasana kerja yang menyenangkan. Dan seterusnya, produk-produknya yang dihasilkan juga monoton, life cycle panjang, kreatifnya. Jadi kalau sekarang itu banyak sekali produk-produk yang sangat cepat berubah, dinamis, ada barang-barang yang minuman yang tiba-tiba Milmek, kemudian minuman apa, terus cepat sekali ada jamur apa crispy, ada apa. Kalau dulu ya ibaratnya makanan itu saja gitu kan. Nah, sikap terhadap hukum itu cenderung mendekati yang dekat dengan pimpinan tertinggi yang aman. Ya, komunikasinya yang menjadi tidak penting karena yang penting kan sowan-sowan gitu ya. Yang kalau yang sekarang adalah proaktif. Nah, itu adalah beberapa perbedaan antara cara lama dan cara baru. Nah, pertanyaannya, apakah perubahan itu akan selalu membawa pembaruan atau harapan? Ternyata tidak. Memang ada risiko-risikonya. Ada beberapa kenapa faktor perubahan tidak membawa hasil yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan. Yang pertama, tidak berhasil itu bisa berarti tidak sesuai dengan tujuan awal atau tidak efektif. Nah, artinya bisa apa? Artinya kembali ke posisi awal atau apa? Eh, ya posisi awal istilahnya apa ya saya lupa. Kemudian juga membelok, atau berhenti di tengah jalan. Perubahannya setengah matang gitu kan. Nah, tentunya perubahan itu mengarah sesuatu yang harapannya yang baik. Nah, nanti di belakang ada teori-teori kenapa kita mesti berubah. Mesti salah satunya ada sesuatu harapan yang lebih baik. Nah, ketika tidak tercapai, maka bisa jadi perubahan itu balik ke sesuatu status yang lama, atau berbelok arah, yang arahnya bagus menjadi buruk, atau berhenti di tengah jalan, baru hal-hal tertentu yang bisa dicapai. Nah, ada beberapa penyebab ya, yang tidak membawa hasil karena kepemimpinannya itu tidak cukup kuat. Artinya memang seorang agen perubahan itu harus memiliki visi misi yang kuat, teguh dalam pendirian. Ya, gitu. Kalau lemah, maka bisa jadi gampang banget hanya menjadi kendaraan orang lain. Ya. Kemudian salah melihat reformasi. Salah melihat reformasi. Jadi arahnya, sudut pandangnya itu bias antara yang dituju dengan jalan yang harus dilewati. Jadi, tadi belok itu karena posisinya itu ya kurang handal, kurang kuat, kurang tegang, misalnya ada galah tapi terlalu lentur untuk menunjukkan, kemudian salah melihat reformasi, jadi ada pembiasan. Dan yang ketiga itu karena sabotase di tengah jalan ya, mentok gitu ya, belok gitu kan, atau terhenti ya karena ada sabotase. Kemudian komunikasinya itu nggak bagus, jadi ujung depannya itu nggak cukup mampu menembus barikade-barikade yang keras di depan, jadi kurang bagus. Nah, kemudian daya dorong atau daya dukung dari masyarakat itu lemah, tidak ada. Ketika itu kan posturnya nggak nyampe, karena itu terus berkelanjutan dan proses buy-in-nya tidak berjalan, jadi paling tukarnya nggak jalan. Itu ada kira-kira ada paling nggak ada 6 kenapa suatu proses perubahan itu nggak berjalan. Nah, kemudian ada ini tokoh yang sangat terkenal ya, terkenal. Nah,
teori evaluasi yang Charles Darwin. Menurut teorinya, ya, ini teori ini saya kira nggak salah ya, tapi ada hal-hal yang mungkin menjadi pertentangan, tapi saya kira kalau yang ini tidak menjadi pertentangan. Yang mampu atau berukur panjang itu bukan yang terkuat, tapi yang bisa menyesuaikan diri atau berperilaku paling adaptif, yaitu meragu. Jadi yang bisa hidup bertambah umur panjang itu adalah yang bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan, bisa menyesuaikan diri. Cara makhluk hidup menghadapi perubahan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah melakukan perubahan secara antisipatif atau anticipatory change. Jadi belum ada perubahan, tapi sudah berjaga-jaga. Kemudian berjaga-jaga dan melakukan perubahan secara reaktif. Jadi ada perubahan langsung bergerak merubah. Dan perubahan pada saat kritis, ada titik balik. Misalnya mau bangkrut, tiba-tiba membalik. Gitu. Nah, menurut Darwin itu sebenarnya yang tadi kembali ke ini, makhluk hidup itu bertahan hidup atau meneruskan keturunan itu dengan cara evolusi. Evolusi itu belajar dari masa lalu atau menata masa depan, memiliki memori untuk ke depan. Kalau yang dapat mengikuti akan hidup, tapi kalau tidak mengikuti ya akan kesulitan dan mati. Nah, menurut Charles Handy, perubahan itu mengikuti kurva S atau sigmoid curve. Ya, setiap kehidupan itu berubah ataupun dirubah, mempengaruhi dan dipengaruhi. Kadang perubahan menciptakan menghasilkan kesenangan, namun juga enggak sedikit juga perubahan yang mengakibatkan kemalangan gitu ya, kemalangan. Misalnya pengen merantau merubah hidup jauh ke akhirnya di tengah laut terombang-ambing malah menjadi ketika di tempat asal itu menjadi seorang pejabat tertentu walaupun nggak tinggi merantau malah ternyata kehilangan sesuatu atau dompet atau apa sehingga menjadi gelandangan bisa jadi. Nah dari kurva S ini sebetulnya apa sih? Kurva itu sebetulnya suatu siklus yang pernah tinggi, turun, naik tinggi lagi. Jadi terus membentuk siklus. Jadi perusahaan itu mengalami pasang surut. Ya kadang sehat, bagus, kadang sakit. Ya, jangan sampai kurvanya terputus saja. Banyak perusahaan-perusahaan seperti apa? Astra, Garuda, BNI, BCA, Gudang Garam, Jamu, Nyonya Menir, dan sebagainya. Nah, perubahan-perubahan itu banyak disebabkan oleh apa saja. Yang pertama mungkin bisa jadi karena pertikaian keluarga pemilik. Nah, biasanya akan ada terjadi kecenderungan perusahaan yang ditumbuhkan generasi 1 dibesarkan generasi 2 dan kemudian dibangkrutkan oleh generasi 3. Banyak sekali seperti itu. Jadi ketika manajemennya nggak cukup kuat, di situ ada keluarga atau ada anak yang lebih dari 1, maka seringkali itu memang bisa jadi menghancurkan. Karena terjadi perubahan kekuasaan, perebutan pengaruh, perebutan lini-lini produktif. Nah, itu bisa jadi karena disebabkan juga karena meninggalnya pendiri. Jadi saya bilang tadi, karena didirikan, dibesarkan, pada generasi 2, ketiganya bangkrut. Biasanya kayak banyak contoh-contoh perusahaan itu. Saya nggak mau menyebut di sini, Mbok, nanti saya salah malah repot. Kemudian salah urus perusahaan. Salah urus perusahaan, akhirnya fokus seperti itu, tapi ternyata tidak fokus, kemudian suka bersenang-senang.